Di dalam dunia financial itu ada dua, ada investor, ada trader. Nah, bedanya apa? Investor itu semua orang bisa jadi investor. Yang penting punya modal. Kalau ini saya bicara kalau mau terjun dalam dunia financial. Semua orang bisa jadi investor, yang penting punya modal. Investnya kemana? Gampang, investnya contoh yang lagi hot apa? Komoditi seperti emas. Yang lagi hot apa lagi? Misalkan tahun 2020 harga saham drop kenceng, itu bisa dibeli. Nah, kalau untuk pemula saran saya adalah pilih aja yang blue chip. Oke, kemudian masuk ketika memang harganya lagi murah gitu kan. Kemudian kalian bisa dapat keuntungan. Keuntungannya berupa apa kalau di pasar saham? Ya, semua orang udah tahu. Pertama dari kenaikan harga, kedua dari dividen. Iya. Nah, jadi kalau Kathy hari ini nanya, kalau saya hari ini sibuk gak punya waktu belajar, jadi investor aja. Investor lebih baik karena jadi investor bukan satu lebih baik atau enggak, lebih sesuai mana sama keadaan. Kalau kamu hari ini sibuk ya kan, nggak banyak waktu untuk mendalami, maka lebih baik jadi investor doang. Kalau misalnya gue agak sibuk, gue beneran mau trading, itu step pertama yang harus gue lakukan itu apa? Nah, yang pertama kalau hari ini ditanya sama saya, kalau hari ini saya mau memulai sesuatu, maka saya mulai ini kan dari tahun 2007 ya, jadi kurang lebih udah hampir 20 tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu ya kan. Nah, kalau hari ini andaikan ditanya saya mau mengulang waktu kembali, saya akan mulai dari caranya gimana. Saya akan mulai pertama, saya cari dulu orang yang kira-kira wisdomnya cocok. Wisdom ya, bukan dia punya apa. Ya, wisdom ya. Karena kalau seseorang dari pengalaman dan banyak hal yang sudah saya lihat, karena dari hal-hal seperti itu, kalau kita lihatnya, oh ini orang kayaknya keren ya, dia punya ini, dia punya itu, dia bisa flexing ini dan flexing itu kita udah harus waspada. Kenapa? Karena tujuan flexing itu adalah to impress other people. Yes. Kenapa? Karena mereka mau jualan. Agar apa? Agar lebih gampang jualannya. Yeah. Oke, jadi kita mau cari yang real aja. Oke, jadi saya nggak peduli you punya apa, yang penting kira-kira wisdomnya cocok. Kemudian saya telusuri dulu, kalau oke, lanjut dalamin sampai setengah jalan. Kalau nggak oke, cari lagi yang lain. Itulah cari leader atau guru yang cari mentor lah kita bilang, cari partner gitu loh. Sama kita baca buku atau baca yang apa bentuk lilin-lilin itu. Candle. Ya, itu nah, gimana? Jadi candle itu hanya salah satu cara ya, indikasi yang diperlihatkan market. Tapi apakah kita bisa trading hanya by candle? Menurut saya no. Karena bisa sesimpel itu, maka nggak ada cerita lagi orang 90% sampai 95% orang trading itu pasti loss. Jadi apakah hanya bisa dengan baca buku? No. Sampai sekarang yang saya pakai justru pengalaman mengajarkan saya nggak bisa mengandalkan informasi atau buku-buku yang dijual di toko buku. Karena kalau terlalu banyak author yang kita baca, kita juga bakal pusing. Betul. Yeah. Makanya saya bilang it takes time. Kita perlu waktu. Kayak misalnya kita mau bisnis aja hari ini, ketemu misalkan si A, kayaknya oke ya ikuti. Tapi ada secuil dari A ini yang bagus, kita ambil. Si B, secuil yang bagus kita ambil. Si C, secuil yang bagus kita ambil. Kemudian kita review dengan pengalaman kita sendiri. Ya udah. Kira-kira kalau aku sih begitu. Yeah. Ya, yang membentuk aku sih begitu. Jadi kita nggak bisa fanatik dengan satu orang karena dia punya ini, punya itu, kemudian kita ikuti, and then ujung-ujungnya kebanyakan sih orang kecewa ya. Ya, takutnya kita mengikuti orang yang gak ada wisdom, ujung-ujungnya kan jong. Ya, nah, betul. Sekarang banyak teman-teman, terutama orang Indonesia, kita perhatikan banyak yang suka kayanya tuh instan. Di trading tuh bisa nggak bikin kita kaya instan dan menjadi orang kaya dari trading? Bisa nggak? Kalau di saya nggak bisa. Kalau saya, tapi ada nggak orang kaya instan dari trading? Ada. Oke. Cuman pertanyaannya, contoh hari ini misalkan Kathy ini tiba-tiba beginner's luck, Kat. Yes. Kamu dapat dengan modal kecil, kemudian kamu dapat duit gede, contohnya. Duit gedenya ini adalah duit yang nggak pernah kamu dapatkan dari profesi sebelum-sebelumnya. Kamu dapat nih. Terus pertanyaan berikutnya adalah, menurut saya ini bahaya. Kenapa? Karena dengan uang sebanyak itu, bisa nggak? Bisa. Tapi pertanyaannya adalah, dengan uang sebanyak ini, kita nggak tahu nextnya udah ada uang ini kita mau ngapain. Oke. Kita nggak ada ilmu itu untuk mengelolanya.
Yang jadi masalah adalah udah dapat beginners luck, terus duitnya gede, terus kemudian ini duit mau diapain? Kita bisa nggak? Kita ada nggak skill? Kita ada nggak knowledge untuk kelola ini? Kalau nggak ada, ujung-ujungnya kita over PD. Setelah over PD, yang awalnya mungkin kita start trading dengan 10 juta atau 20 juta atau $1.000, $2.000, $3.000. Habis semua. Karena udah dapatnya gede kan, dipikir kita bisa ulang hal yang sama. Iya. Market itu nggak pernah sama terus, bisa random. Nah, kita nggak ada kemampuan kapasitas untuk kelola ini, makanya habis. Iya. Nah, jadi bisa nggak pertanyaan? Bisa, cuman yang jadi masalah adalah setelah dapat ini yang bahaya. Seperti sekarang kan lagi pasca Perang Dunia Ketiga kan, banyak isu Iran lah, Amerika, Israel itu bisa mempengaruhi market. Tapi untuk posisi Handy yang udah trading lama, gimana lu menghadapi hal itu? Karena perang kan kita nggak bisa prediksi, tiba-tiba besok misalnya ada suatu negara meledak, pengaruh ke market, nanti ada masalah minyak lagi. Itu gimana lu hadapinya dalam hal trading? Nah, jadi gini Kat, ini sedikit dari pengalaman ya. Berita baiknya adalah as a trader, kita nggak perlu, you don't have to be right all the time. 10 kali trade, kamu nggak harus 10 kalinya benar terus. Kalau seperti saya, mungkin 10 kali trade saya bisa cuma benar 4-5 kali. Sisanya yang 5 kali salah itu adalah kesalahan-kesalahan kecil. Jadi ketika saya mau trade sesuatu, resiko saya kecilin. Kenapa? Karena my financial market itu kejam. Financial market itu selalu menghukum orang-orang yang dalam tanda kutip bertaruh besar. Jadi kalau contoh kamu punya modal 100 juta. Kalau kamu trade posisinya nilai 10 juta, berarti kamu kan cuma trade 10%-nya. Iya. Nah, yang jadi masalah adalah orang selalu berharap 100 juta ini saya mau all in. Seperti bahasa kamu tadi di awal. Banyak yang Ya. kasih tahu. All All in. in aja. Mentalmu nggak siap kalau All nggak in. Ya kan, kalau all in. Iya. Masalahnya adalah nggak ada satu metode pun yang bisa menjamin satu cara yang sama itu bekerja all the time. Nggak ada. Jadi dalam market itu you deal with the probability. Jadi ketika kamu salah, kamu nggak boleh salahnya sampai buat kamu bangkrut. Ya, bagaimana dengan orang yang contoh, gua mau trading, gua udah fix mau beli yang ini, tapi di belakang itu kan ada bandar, itu bener atau enggak? Ya, bandar itu perlu. Sebenarnya kita itu perlu bandar. Kenapa? Kita perlu liquidity. Oke, fungsi mereka apa? Karena banyak ngomong bandar itu yang tukang goreng kan, yang membuat kita rugi. Jadi fungsi dia sebenarnya apa kalau dari kacamata trader? Nah, jadi fungsi bandar itu perlu nggak? Perlu. Contoh, saya pakai bahasa simple. Yes. Dalam komoditas seperti sawit, ada nggak bandar sawit? Ada. Ada nggak? Gula ada nggak? Ada. Beras ada nggak? Yes. Ada. Kenapa? Karena dengan adanya bandar, harga baru bisa naik, bisa turun. Karena kalau bayangkan, kamu beli sesuatu, contoh hari ini kamu beli emas contohnya. Ini emas kan lagi kenceng ya, naik ya. Coba kamu bayangkan, kalau kamu beli emas, terus emasnya itu nggak naik-naik, stuck begitu aja. Menarik nggak? Enggak. Nggak menarik Jadinya dong. nggak seru. Nggak seru. Bukan nggak seru aja, kamu juga nggak ada nggak ada opportunity in terms of ekonomi kan untuk dapatkan keuntungan kan gitu. Jadi fungsi bandar itu apa? Fungsi bandar itu adalah untuk agar harga itu bergerak di market. Nah, pertanyaan adalah sering jadi perdebatan tuh gara-gara bandar gua kalah, gara-gara bandar gua rungkat gitu kan. Nah, pertanyaan adalah kenapa lu harus against bandar? Kenapa kita nggak belajar think like a market maker? Berpikir dari POV mereka ya. Betul, ya kan? Artinya adalah apa? Artinya kalau kita satu kapal dengan mereka, ya kita tetap dapat potongan kuenya kan, gitu istilahnya. Kan? Kita jangan against mereka gitu loh. Nah itu yang perlu dipelajari. Inilah yang retail banyak kan mungkin belum nangkap. Iya, gua sebagai pemula yang nggak tahu apa-apa tentang trading, hari ini kita sharing pun gua bisa tarik kesimpulan. Trading itu nggak bisa kita mengandalkan laki, nggak bisa, harus belajar seperti membangun bisnis. Ada pengalaman, ada sistem, ada buku, semuanya dijadiin lifestyle. Lama-lama diasah baru bisa dapat hikmahnya, ada kebijaksanaannya. Kalau nggak bijaksana itu paling bahaya sih. Nah tapi Handy ada nggak pesan-pesan untuk anak muda Indonesia yang pengen banget kaya dari jalur trading, yang pengen bisa menafkahi hidup dari jalur trading? Ada nggak pesan untuk mereka? Oke. Nah, sering yang jadi persepsi yang keliru menurut aku adalah hari ini kita belum punya penghasilan apa-apa. Oke, mungkin kita baru tamat
kuliah misalkan. Modal kita juga nggak punya, karena kita tidak berasal dari keluarga yang punya privilege misalkan. Seperti halnya saya. Kemudian kita lihat di sosmed, wah si Anu kaya dari trading, wah si ini keren dari trading, mobilnya dapat dari trading dan lain-lain. Nah, buat kalian yang masih di level seperti itu, stop berpikir tentang trading. Stop berpikir berpenghasilan dari trading. Ini tuh bisa membuat mereka down nggak? Mana tahu ada yang cita-cita jadi a good trader. Bagusan gini, saya lebih bagus kasih faktanya di awal daripada kamu hari ini perasaannya, moodnya itu tinggi, oke? Karena ada harapan nih bisa sukses dari trading nih. Kemudian kamu kecewa gitu loh. Jadi lebih baik saya kasih tahu dulu dari awal. Jadi buat teman-teman yang masih di level seperti tadi, buat dulu income kalian, create dulu income kalian. Caranya gimana? Kalau kalian benar-benar merangkak dari bawah, istilah sekarang itu adalah perintis, kalian cari kerjaan dulu. Oke, entah kalian jualan, entah kalian buat konten dan lain-lain. Nah, kalian jualan atau kalian kerja sama orang dulu, meniti karir dulu. Udah ada penghasilan, baru kalian mulai upgrade diri. Upgrade diri dalam artian apa? Kalian mau mulai trading, ya udah kalian belajar dulu tradingnya. Minimal gitu. tabungan harus berapa baru boleh trading? Setiap orang tuh beda-beda ya, Kathy. Kayak untuk kebutuhan hidupnya ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah, kalau hari ini, contoh, saya sudah punya pekerjaan stabil, saya juga udah mulai trading, misalkan. Tradingnya kayaknya udah mulai menghasilkan nih, misalkan. Saran saya adalah, kalau kalian benar-benar mau aman, kalian hitung dulu pengeluaran kalian 1 bulan berapa. Contoh, kalau pengeluaran kalian 1 bulan 10 juta, maka kalian harus punya dana darurat minimal 12 kali. Dalam 1 bulan. 120 juta. 120 juta. Bukan berarti saya bilang harus punya 120 juta ya. Karena setiap keadaan orang-orang itu beda-beda gitu loh. Jadi contohnya hari ini pengeluaran kamu 10 juta, kamu mau resign dari kerjaan kamu, fokus trading, minimal punya 12 kali pengeluaran bulanan. Atau seminim-minimnya itu 6 kali kalau kamu sudah lebih advance. And then baru boleh belajar. Bukan belajar, maksudnya kalau kamu benar-benar mau jadi full time trader. Dari resign dari profesi kamu sekarang. Itu kalau mau resign gitu loh. Nah, kalau mau belajar bisa nggak ya, sisihkan dulu. Yang intinya jangan punya impian mau sukses, mau beli rumah, mau beli mobil, mau nikah dari trading kalau belum punya penghasilan yang tetap. Ini banyak yang bakal ditampar realita nih. Bangun, sadar semuanya. Ya, jadi lebih baik saya katakan begitu. Kalau kalian rasa cocok, kalian dengar. Kalau kalian rasa nggak cocok, silakan kalian coba sendiri. Karena menurut aku lebih baik dikasih tahu orang lain daripada kalian mengalami sendiri. Iya benar. Makanya bersyukur juga teman-teman hari ini bisa melihat K-pop dihadiri oleh Hendy yang sebagai trader udah 20 tahun ya bisa dibilang ya. Semoga video ini bisa menjadi bekal untuk teman-teman yang mau terjun di dalam dunia trader atau untuk hal financial lainnya. Karena harus ingat, kebijaksanaan itu paling penting.